Namun demikian, saya sebenarnya tahu alasan sebenarnya dari ketakutan kita mengambil keputusan ini sebetulnya apa sih? Saya tahu kok. Kita takut dengan keputusan ini hidup kita jadi kekurangan. Contoh, yang tadinya naik mobil harus dijual untuk nutupin hutangnya. Sekarang kita naik motor. Memang begitu. Ya mungkin memang begitu realitanya. Yang tadinya naik motor harus dijual untuk menutupi hutang pembelian motor itu. Sekarang naik ojek online. Mungkin nggak kejadian seperti itu? Oh, itu mungkin kalau itu realita menurut saya. Nah, justru ini yang menjadi faktor ketakutan atau kekhawatiran. Apa sih? Hidup kekurangan. Sebagai informasi kepada teman-teman yang hijrah. Setelah hijrah, kadang kita itu menjadi marketing yang handal, teman-teman. Nggak bisa ngelihat barang sedikit, main jual aja. Ngelihat ada lemari nganggur di rumah, jual. Ngelihat ada kulkas nganggur di rumah, jual. Seperti itu bisa terjadi nggak? Ya, mungkin saja. Kalau hal itu mengakibatkan kita menjadi bisa menurunkan biaya. Misalnya kulkas dijual untuk menutupi kartu kredit yang selama ini sudah menjadi angsuran bertahun-tahun. Menurut saya itu hal yang realita dan harus dilakukan. Terus kenapa sih memangnya dengan hidup kekurangan itu kenapa? Kalau dulu kita naik mobil, terus sekarang kita naik motor, kenapa? Nah, kepanasan, ya pasti kepanasan. Kehujanan, ya pasti kehujanan. Tapi kenapa sih? Emangnya nggak pernah ngerasain main hujan-hujan gitu? Dulu juga kita ngerasain itu kok. Nggak disuruh hujan-hujan sama orang tua kita keluar main hujan kok. Nggak ada masalah kan? Atau karena gengsi? Dulu Pak Chandra itu punya mobil 2. Sekarang naik motor kemana-mana. Motornya pun keluaran tahun berapa itu cuman motor Honda Supra. Yang udah berisik sana sini ya. Gitu. Enggak tuh, saya nggak ngerasa tuh tetangga saya ngomongin hal itu. Alhamdulillah ketemu tetangga naik motor ya, mereka juga masih manggil saya, "Assalamualaikum Pak Chandra. Mau kemana Pak?" Ya ada masalah dengan itu. Itu cuma masalah kita bisa nggak menyesuaikan diri dengan kondisi kita setelah kita hijrah. Emang nggak bisa berharap kita akan sering-sering nongkrong di tempat warung kopi yang terkenal di mall itu. Itu memang sudah harus dibatasi. Tapi kan bukan berarti kita nggak bisa minum kopi, rekan-rekan. Masih banyak kopi yang bisa kita minum kok, yang harga 3 ribuan. Kalau dibilang kopi pahit ya sama kok, mau yang harga 50 ribuan sama yang harga 3 ribuan ya sama kok. Kalau toh ternyata terasa bedanya di mana sih? Bedanya kan cuma sampai ujung lidah. Tapi begitu masuk tenggorokan semuanya sama kok. Sama bedanya apa? Gengsinya beda. Itulah sebetulnya persoalan kita. Kekhawatiran kita mengambil keputusan ini disebabkan karena tadi kita nggak siap dengan menurunkan gaya hidup. Itulah problem kita. Itulah sebetulnya kekhawatiran, ketakutan yang paling besar. Kalau ini yang dikhawatirkan, saya bilang, rekan-rekan, bisa jadi ini bukan asumsi, bisa jadi itu fakta. Beda dengan yang 2 tadi. Tapi memang kita harus hidup lebih realistis. Setelah hijrah, hidup lebih realistis. Buat apa punya mobil
Kalau setiap bulan jatuh tanggal pembayaran angsuran, hidup kita jadi cemas. Sebanding nggak sih penghormatan kita karena kita naik mobil orang-orang lain sama kecemasan yang muncul setiap bulan berulang-ulang, itu relevan nggak? Mungkin kalau tetangga kita membicarakan gara-gara kita naik mobil, itu palingan cuma seminggu kok. Dia nggak akan bicarakan itu tiap hari kok. Mobil baru datang, kita nyicil, seminggu dibicarakan. Habis itu dia udah nggak bicarakan lagi. Tapi gara-gara seminggu itu akibatnya kita akan bayar angsuran bulanan. Coba, yang bisa makan waktu 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin ada yang 5 tahun. Worth it nggak sih itu diperjuangkan gitu? Jadi saya ngerasa memang problemnya lebih kepada takut kekurangan. Tapi tahu nggak? Kadang-kadang kita tuh perlu loh hidup kekurangan. Kenapa? Karena karakter kita sebagai manusia, kita itu akan mendekat kepada Allah kalau hidup kita kekurangan. Banyak orang yang hidupnya kelebihan lupa sama Allah. Lah coba sekarang, kalau keputusan hijrah ini kita ambil, menyebabkan kita hidupnya jadi kekurangan, dan karena kekurangan itu menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah, pertanyaannya, kita harus bersyukur gak sih? Kan harusnya kita bersyukur. Kenapa? Menjadi semakin dekat kepada Allah itu loh. Masa sih kita gak syukuri? Rekan-rekan, yuk kita rubah mindset ini agar kita mendapatkan esensi hijrahnya.